Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Untuk menutupi dimana kita tahu dua kiper kita yaitu Martin Paes dan Emil Audero cedera. PSSI dalam hal ini Patrick Kluivert ya, bukan PSSI lah. Patrick Kluivert akhirnya memutuskan untuk memanggil Nadeo Argawinata, kiper dari Borneo FC, untuk melapisi kekurangan stok kiper yang ada di timnas kita, di mana kondisi Martin Paes, Emil Audero ini kan masih sangat abu-abu ya, sehingga memang diperlukan kiper cadangan, karena ya kalau sepahit-pahitnya kedua kiper itu ternyata tidak bisa tampil, ya berarti kita butuh pelapis dari Hernando Ari. Takutnya Hernando Ari mengalami masalah juga di pertandingan gitu ya. Dan kalau bicara perkembangan dari Martin Paes dan Emil Audero, sepertinya kalau dari beberapa sekelibet yang gue lihat di sosial media, itu Martin Paes sepertinya lebih memungkinkan untuk tampil ya dibanding Emil Audero, karena Emil Audero sampai sekarang pun tidak bisa dipastikan berapa lama Emil Audero tuh akan menepi ya, oleh klubnya apa aja belum bisa dipastikan gitu. Ini kan pernyataan Emil Audero absen 2 minggu itu kan datang dari kiper cadangan Cremonese. Dia yang mengemukakan bahwa Audero kemungkinan akan absen minimal 2 pekan. Tapi ini juga belum bisa dipastikan oleh klub. Yang bisa dipastikan adalah Emil Audero cedera otot. Itu aja ya. Dan Martin Paes kan cederanya memang sudah sangat lama dan sekarang sedang dalam masa recovery. Jadi sebenarnya kalau bicara soal siapa yang mungkin bisa diturunkan, Martin Paes yang paling bisa. Tapi itu pun ya kita lihat kebugaran dari Martin Paes, karena dia udah lama banget nggak main kan. Jadi kita lihat kebugarannya akan seperti apa. Dan ya kalau bicara kebugarannya pastinya Hernando kan akhir-akhir ini juga lagi main bagus di Persebaya. Nadeo Argawinata apalagi ya, Nadeo membawa Borneo ke puncak klasemen sebagai kapten tim bahkan gitu ya, dan bermainnya juga sangat luar biasa. Jadi kita lihat baik Hernando ataupun Nadeo harus bersiap-siap. Oke, melihat dari Emil ataupun Paes, gua sebenarnya berharap banyak ya dari dua kiper ini. Kenapa? Karena mereka kan tumbuh dari grassroots Eropa. Biasanya orang-orang yang ada di grassroots Eropa itu biasanya cenderung lebih kuat ya, cenderung lebih kuat dan lebih gampang recovery-nya, sehingga ketika mereka ke Asia itu biasanya jauh lebih mudah gitu ya. Jadi gue sebenarnya berharap banyak gitu, tapi ya we'll see ya, ketahanan orang kan beda-beda gitu ya. Dan melihat dari perkembangan timnas, tim pelatih katanya sudah pergi ke Arab Saudi bersama para pemain Liga 1. Nah ini terkonfirmasi karena Eliano Reinders, gue lihatnya dari postingan Eliano Reinders ya. Eliano Reinders katanya sudah berada di Arab Saudi ya, Eliano Reinders. Jadi pemain-pemain yang katanya dari Liga 1 itu terkonfirmasi sekarang sedang OTW satu persatu menuju Arab Saudi. Sepertinya mereka akan melakukan persiapan lebih awal ya. Para pemain dari Liga 1, Tom Hai, Eliano Reinders, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Hernando, Nadeo. Ya memang pemain-pemain yang di Liga 1, Yakob, Yance, Klok, mungkin Lili Pali gitu ya. Mereka akan melakukan persiapan lebih awal. Jadi pemain-pemain di Eropa kan masih ada pertandingan akhir pekan ini, masih ada pertandingan kan. Setelah pertandingan akhir pekan ini baru mereka akan pergi. Ya, jadi gue berharap ya untuk pemain-pemain yang juga terutama berkarir di Eropa ya, apalagi yang jadwalnya padat seperti Verdong ya. Verdong kan malam ini akan bermain, minggu nanti akan bermain lagi. Gue harapkan mereka punya kebugaran yang baik ya. Dan ya kalaupun Verdong pada akhirnya tidak punya kebugaran yang baik, gue harapkan Dean James ada dalam kebugaran yang baik gitu ya, karena dia kan dia juga kan bertanding ya. Dean James juga akan bertanding di Europa League ya. Kemudian dia akan bermain lagi di divisi. Jadi mudah-mudahan kedua pemain ini salah satunya bisa dalam kondisi bugar ya.
gitu. Gue berharap banyak gitu ya. Kevin Dix, Jai Izzes ya. Kemudian kalau Liga 2 Belgia kayaknya Pelupesi sudah bisa join harusnya ya. Ragnar Orakmangun mungkin ya, Ragnar Orakmangun. Kemudian Ole Romeni sih ya, Ole Romeni gue harapkan dia sudah pergi ke Arab Saudi saat ini ya, karena kalau harus menunggu beberapa hari kayaknya gue udah mulai agak khawatir ya kalau Ole Romeni tidak bisa join. Karena apa? Karena dia butuh penyesuaian yang jauh lebih banyak dibanding teman-temannya, karena teman-temannya kan sudah terbiasa dalam pertandingan ya. Ole ini kan belum bertanding selama 2 bulan lebih, artinya dia butuh persiapan yang jauh lebih banyak ya. Dia harus mempersiapkan diri jauh lebih banyak dibanding rekan-rekannya. Jadi gue harapkan sebenarnya Ole Romeni ini bisa datang juga jauh lebih awal dibanding rekan-rekannya yang dari Eropa lain gitu. Gue harapkan hari ini dia OTW ya ke Arab Saudi. Jadi dia bisa memulai program latihan, karena ya gue yakin ya kalau dia memang sudah bisa berlari, ibaratnya gue rasa Ole Romeni tetap akan jadi andalan di depan. Sekalipun dia punya level fitness yang masih jelek, match sharpness yang masih jelek, tapi kalau sudah ada di level seperti ini, gue rasa ya pemain sekelas Ole Romeni akan dipaksakan untuk bermain gitu. Jadi kurang lebih segitu aja kali ya. Jadi gue review lagi ya, dimana kondisi Martin Paes masih abu-abu tapi sudah menuju sembuh. Emil Audero karena baru cedera, dia juga diagnosanya masih abu-abu, jadi belum bisa dipastikan. Jadi kurang lebih Martin Paes yang mungkin akan jauh lebih ready. Nadeo dipanggil gitu ya. Nadeo sedang bagus di klubnya ya, Borneo sedang clean sheet. Jadi sebenarnya kalau bicara Nadeo atau Hernando, sebenarnya kalau bicara gue kan sekarang akhir-akhir ini sering nonton Liga 1 ya. Gue sih justru lebih impress sama Nadeo justru ya, karena Nadeo ini bukan hanya sebagai kiper, tapi dia juga sekarang sudah menjadi seorang leader ya. Dia tuh selalu bisa shot call ya kepada back gitu ya. Jadi nanti kalau Nadeo yang tampil, gue rasa akan jauh lebih banyak shot call dibanding Hernando ya. Apalagi Nadeo itu sejak dulu emang dia selalu suka shot call ya. Nah makanya komunikasi dengan Izzes ini dia akan sangat lebih banyak gitu kalau Nadeo yang main dibanding Hernando yang main. Terlebih lagi ya, I'm so sorry ya, bukan gue gimana ya, I'm so sorry untuk Hernando ya. Nadeo punya tinggi badan yang jauh lebih tinggi lah, jadi lebih ideal sebenarnya Nadeo. Tapi ya kita nggak tahu ya, sekali lagi selera pelatih seperti apa. Apakah Nadeo akan ditampilkan ya? Kalau ini baik lagi, kalau pahit-pahitnya Emil Audero sama Martin Paes nggak ada ya, itu gue lebih memilih Nadeo terus terang gitu ya, karena percaya dirinya lagi bagus, terus dia juga seorang shot caller gitu ya, sama kayak Izzes, berarti sama kayak Rido, shot caller juga gitu. Jadi bisa sangat berkomunikasi. Kemudian ya dia juga punya tinggi badan yang jauh lebih ideal. Jadi Nadeo jauh lebih ideal untuk diturunkan dibanding Hernando ya. Itu sekali lagi itu pendapat pribadi gue ya, jadi bukan apa-apa gitu ya, I'm so sorry gitu ya. Oke, itu aja ya tentang pemanggilan dari Nadeo Argawinata. Semangat Nadeo.